Lu bagaimana? B tengah. Oh lu gitu ya? Oh gitu. Sudah. Terus itu. Lu kelihatan soalnya. Oh, lu kelihatan. Lu Mana lu ke kiri. Nah, sempit nih mah. Kelihatan. Harus dapat sih. Pakai kamera woman. Sudah. Oh, jatuh, Cuk. Duduk sana aja. Produser siapa aja? Duduk sana. Beta wawancara pesan 2. Lu sana kiri. Kenapa hitam putih? Tahu. Oh, kata buku sih hitam putih, Cok. Selamat sih. Sama gini aja. Baik, selamat siang. Sudah sebetul tuh, Arlof nih. Tadi sebetul ya. Terdekat, Cok. Sudah sini. Oh, di situ, Cok. Jadinya. Atau agak jauh di sana tuh ya. Suara nanti. Tetap bisa sih. Suara nanti. Apa salahnya kalau kami? Pas ini ada. Ini pas nih. Pas. Nah, begini. Nah. Itu udah pas. Berantakin ini. Pas. Duduk. Pas kok. Yes. Nanti duduk di Pesan 2 di yang Charles. Ada kantor apa ya? duduk sini kelihatan soalnya. Ada kantor Aris. apa? Kelihatan soalnya. Kelihatan. Full. Full. Tapi marahmu kebanyakan. Siapa gerak? Oke. Sudah gitu kok. 3, 2, 1. Dapat ini buku satu misalnya. Dapat itu buku dong tuh yang itu. Oh, sudah supaya kelihatan. Pak, ini di dalam lingkungan ini area kantor apa ya, Pak? Ya, Dalam lingkungan ya, Pak. Satu pagar ini area kantor apa? Belum terlihat. BPMP sudah bilang. Dinas tuh yang di sana dinas. Yang sini PPMP, Kok ini kalau kata itu masuk di area kantor? komplek PPMP. Komplek Kalau PPMP. bukan LPMP, kan bukan Dari BPMP. BPMP. Itu B ada sud bagian kanan yang taman tuh. Sudah Itu kamu? ada tulisan di belakang BPMP. Sudah rekam. Sudah 2 menit 37 detik. Penyimpanan Kata banyak. memang Penyimpanan banyak. Oke, giga. BP apa? BPMP. BPMP. Masa apa? Tidak. Terus ada ini. Selamat. Hari Lebaran. Oke, baik selama Ada di grup sore. isi. Semuanya gimana kabarnya? William, Sehat ya. Baik. baik. Kalau Marlo? Alhamdulillah. Haleluya. Oke, baik. Sore ini kita hanya ngobrol-ngobrol Bagus sih. santai tentang pengalaman membaca. Tai. Dari pembahasan standar. Oke, tolong diam dulu. Oke. Ini pembahasan. Jadi buku saya Hanya sekitar kita tentang pengalaman teman-teman bagaimana menemukan diri dari tulisan, bagaimana teman-teman Ya, melihat tulis. dunia dari karya-karya tulis yang ditulis oleh. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, favoritnya William itu membaca buku apa? Biar berapa so? Apa yang lucu sih? Awal dong. William. Oke, susah nih. Oke, pertama kita mau cari tahu dulu pengalaman William selama membaca buku. Selama ini senang membaca buku apa? Pertama pengalaman saya subjektif ya. Bagi penonton. Saya hanya tanya pengalaman selama ini dari pengalamannya William. William lebih suka banyak membaca buku genre apa? Untuk genre buku yang biasa baca tergantung. Ada beberapa buku yang memang karena penulisnya saya suka, jadi bukunya semuanya saya kejar. Ada beberapa yang memang karena kebutuhan. Misalnya ini. Biasanya genre apa tuh biasanya? Biasanya kebanyakan psikologi, ada Oke. Psikologi. Terus filsafat tidak? filsafat beberapa, politik iya, ekonomi iya, sastra Hampir masuk, semua. majalah iya, lalu agama juga iya, pendidikan iya, Berarti banyak sosial genre. iya, ekonomi iya. Hampir secara pengalaman banyak membaca. Bagaimana kalau dengan saudara Marlo? Sama. Sama. Mbak.
Jangan ketawa, harus Kalau serius. saya genrenya kalau bapak kan genre Gender aja. Kalau Bapak Marlon suka membaca buku genre apa? kalau saya Ya, bagaimana? Bisa. Jangan malu-malu. Jangan menangis. Jadi ini bukan interogasi ya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja sih. kalau saya suka baca buku kalau saya suka Lagi suka seru. buku fiksi non fiksi semua saya baca Pak. Kalau buku fiksi itu lebih ke novel, cerpen saya suka, puisi beberapa. Kalau- Seperti bukunya Ferry William Anwar. Buku itu saya suka baca. Itu bukan buku kumpulan puisi. Itu antologi yang saya baca Pak. Terus kalau buku fiksi itu, kalau tadi soal non fiksi itu, Itu kan non fiksi. kalau genre buku non fiksi yang saya baca itu genrenya ini nggak pop. Seperti musik ya. Seperti buku-buku yang sedang populer sekarang kayak filosofi teras. Buku pop ya. Terus Masuk. ini rock, Ya? rock, musik. Oh. Buku keras. Tidak keras, tidak terlalu buku keras. terlalu halus jok saya biasa kita. Next. Jadi, Kalau menurut jadi ya lumayan lah pengalaman baca saudara-saudara sekalian. Bagus. Iya. Tapi subjektif. Iya, subjektif. Ya, kan menurut saya. Relatif. Tolong jangan mendebat Mas. Ini kan acara saya. Iya. Silakan. Siap. Selama membaca buku, apa yang kira-kira 3 menit ya. selama membaca buku kira-kira apa yang didapatkan dari buku-buku itu? Apakah secara umum lah apa yang teman-teman dapatkan? Apakah ketenangan batin atau mungkin Baik, jiwa yang merasa terselamatkan atau bagaimana? Saya mencari buku, baca buku itu Pak, untuk mencari ketenangan. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan, saya cari masalah baru. Oke, jadi definisi ketenangannya saudara Maron berarti ketika sudah Tidak ada keributan. kan tadi cari keributan lagi ketika tidak Iya. ada keributan cari keributan. Karena saya Berarti lebih- definisi ketenangannya Maron ketika ada konflik cari keributan. Keributan ide. Keributan soal Ide itu, ide itu, Keributan di kepala. ide itu Kayak semati tuh. berasal dari bahasa Memori banyak. Yunani. Wih, sudah 8 menit, Ide masa hanya itu dari ketawa-ketawa. bahasa Yunani. Oh, kesan Ideos, ideos, yang artinya gagasan. Ini serius. Kenapa dia tetap apa? Tolong saudara menghargai. Kalau menghalis. Ini bukan forum untuk ketawa tidak jelas. Kalaupun ketawa ketika ada yang lucu. Serius. Ide itu, saya ulang dari awal. Terasa dari bahasa Yunani. Kenapa dia tetap? Ada bikin. Oke, lanjut. Artinya ideos, ideos itu artinya gagasan. Saya lebih suka ribut pikiran Serius. lewat baca buku, dan saya sebut itu ketenangan. Oh, cukup dalamnya definisi. Itu filsafat banget, sangat sangat Kalau filsafat. saudara William bagaimana? Pertanyaan apa tadi? Jadi ide itu Apa yang saudara William dapat ketika membaca buku? Apa ketenangan jiwa ataupun atau merasa apa? Apa yang didapat itu kan biasanya juga bergantung pada buku bacaan apa yang kita bacakan. Kalau teman Marlon dia suka baca sastra, dia menemukan ketenangan ide. Tadi ada bilang. Kemudian ketenangan dalam ide-ide yang Iya, ide-ide. berkelahi Iya. dalam kepala. Karena saya kebanyakan buku saya itu soal psikologi yang saya dapatkan ada gangguan psikis. iya, mungkin ya. Cuma apa yang saya dapatkan? Wah, Oke, baik. ini Apa yang bisa sih. Lanjut Oh, nanti. boleh. Oh, oke, kita Nanti tidak diedit. permudah lagi ya. Sambil berjalan menembak. Katakanlah baca buku psikologi.
misalnya baca Kok pakai dari tadi? psikoanalisisnya Sigmund Freud. Oh, si Kira-kira apa yang apa pelajaran dari itu ketika setelah membaca Sigmund Freud? Katakanlah jangan masuk ke substansinya. Kita lihat dulu, jalankan di tiap buku Sigmund Freud pasti ada depannya ada biografi. Iya, ada latar belakangnya. Biografi. Nah, apa kira-kira apa yang bisa dipelajari dari kehidupan seorang Sigmund Freud? Oh, Sigmund Freud itu sombong ya. Ya. Kenapa? Arogan sekali dia. Kita jelas. Kalau dari saya, Arogannya di mana? Sabar dulu. Arogannya tentu arogan yang berbasis pada ide yang dia tulis dalam bukunya. Cuman ada beberapa hal yang kita bisa ambil dari Sigmund Freud soal bagaimana arogansinya dia. Ya tentunya berdasar itu saya lupa ya kalau ya saya bisa lagi. Oh, oke, kembali kan. kalau begini bingung ngomong apa coba? Sigmund Freud. Freud. Sigmund Freud. Freud cara tulisnya bacanya Freud. Freud. Sigmund Freud itu saya Banyak banyak dia punya buku soal psikis itu. Yang paling saya suka tuh ketika dia membahas tentang ketika manusia itu ketika melihat realitas dia selalu mengutamakan emosinya baru dia punya nalar. Oh begitu. Itu balik. Jadi ketika lihat Narasumber tidak realitas sepemikiran. Ketong lihat realitas ini, ketong tuangkan dulu ketong punya emosional. Karena tiap orang tuh mempengaruhi emosional tiap orang kan beda-beda. Latar belakang, golongan, gender dia punya. Jadi misalnya ketika saya menunjukkan buku ini, kira-kira yang kalian lihat itu dulu ada warnanya, ada yang lihat dulu tulisannya, atau mungkin ada yang lihat dulu mejanya. Kalau saya lihat warnanya dulu. Ya saya tidak ini analogi yang salah, guys. Dia yang membedakan Apa ya? dan manusia kan psikis kan tentang emosi. Iya. Mental, lebih pada perasaan. Dia pernah dalam tulisannya itu tentang membahas tentang bagaimana sulitnya fisika kalau dia punya setiap atom itu punya perasaan. Karena manusia kan sulit ditebak. Terus. Nah, yang saya mau bilang adalah ide. Udah lanjut dari sana. Yang saya mau bilang adalah bahwa hampir semua pemikirannya Sigmund Freud itu benar-benar tajam. Banyak orang yang bertentangan dengan dia punya pemikiran. Banyak orang yang tidak suka karena dia. Adler itu kan salah satunya orang. Banyak orang yang menentang dia punya pikiran. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa semakin banyak orang yang menentang dia punya pikiran, semakin luas kita punya pemahaman. Tidak ada yang koreksi. Kayaknya bahasa tentang Sigmund Terlalu Freud ringan. terlalu berat ya. Kita bahas ini saja. Oke, ini yang ringan-ringan siapa? Ini hukuman untuk Bagaimana pandangan saudara berdua tentang realitas di mana manusia sekarang ini sudah tidak lagi memiliki empati yang tinggi seperti pada zaman dulu. Budaya kolektivitas semakin memudar. Ada rumah hantu di Lipo. Dulu ada sih. Dulu dapat. Mulai tanggal 17 sampai 17 September. Serem ya. Besok malam tidak perlu masa seram. Sekarang tiket seberapa? Dulu ada. 25.000 per orang. mau lihat sih. Namanya mau lihat setan. Ya bukan setan juga lu beri. Rumah hantu terseram di Kupang, Pontianak. Nah, jadi Di Lipo. Yes. Mulai 17 Kalau Agustus saya sampai sih, 17 Pak. September. Ada bilang belum. Oh ya. kalau Bapak mau silakan. Kalau saya sih Kita demokratis. melihat realitas masyarakat sekarang ini memang kita sangat akan terdorong oleh perkembangan zaman. Semakin hari kita dituntut untuk semakin individu. Padahal budaya kolektif itu merupakan budaya warisan kita sebagai homo Sesius. sosius. Homo manusia berbahasa. Ya itu menurut saya. Jadi Karena tuntutan zaman makanya dia memilih untuk setiap karena kita selalu disoroti oleh banyak realitas palsu di media sosial, kita seakan-akan menjadikan realitas yang nyata itu sebagai pelarian. jadi realitas kita dibangun atas realitas yang tidak nyata, sehingga tidak nyaman dengan individual tadi. Tapi yang maksud saya adalah bisa dimasukkan oleh Pavilion
Berita saya belum tangkap. Ya itu memang karena sangat berat dan sangat dalam pembahasan saya. Ada dia nih, dia Oke, satu. oke. Oh iya, bagus. Pergeseran dari masyarakat yang kolektif ke mulai bergerak ke masyarakat yang individualis. Dungu. Jangan ganggu lah. Sepertinya di daerah kita kan ketinggalan dari segi waktu. Bagaimana pergerakan itu? Mungkin kita sedikit lebih lambat ya, dibandingkan dengan kota-kota besar, di mana mereka yang membangun ekonomi, termasuk sosial politiknya lebih cepat, lebih maju, karena posisi mereka strategis. Jadi pergerakan itu menjadi lebih cepat. Kalau kita melihat sekarang di sini, budaya kolektif itu tentu masih ada sekali. Cuma kalau kita lihat, kita coba telisik bagaimana penyebabnya ya. Ya. Kalau kita lihat mungkin tidak teratas secara pasti, cuma kalau kita lihat secara singkat Oh, ya. dari generasi ke generasi, jumlah atau perubahan dari masyarakat yang kolektif menjadi individu kan semakin meningkat. Itu kan artinya ada yang hilang antara perpindahan antar generasi, kan ada sesuatu yang menyebabkan budaya kolektif itu tidak terbawa. Apa tuh? Kira-kira apa Sesuatu itu? itu apa tuh? Kira-kira apa tuh yang saya tanya? Nah, itu dia yang kita coba gali-gali bersama. Sekarang saya gali di saudara, kira-kira apa yang menyebabkan? Kita ambil yang paling nyata di Kupang, katakanlah di Kupang lah. Di Kupang kan kontras sekali perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang tidak. Tadi ketawa-ketawa, sekarang udah serius. Kan dia ibu Zaza datang. Kalau menurut Bapak Dapat. Nah, saya kan host di sini saya menggali kan. Menit Dikata katanya Pak William kan mari kita gali bersama. Ini saya mencoba membantu menciptakan alat penggalian. ambil. Ya, kalau tentu peran teknologi sosial media tentu sangat ada pengaruh. Sama seperti yang Cuman kita kan harus melihat ada hal yang lain selain dari sosial media. Tentu sosial media kan dari awal terbentuknya bukan efek sebaliknya yang diinginkan kan. Sosial media ingin menghubungkan, kan lebih mempermudah. Seharusnya kan budaya kolektif itu dengan adanya sosial media seharusnya kan lebih kuat. Ini kan yang terjadi kan sebaliknya. Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan si manusianya atau si pengguna media sosialnya. Ini yang kita coba gali dan sesaat lagi. ayo dia, menurut dia kan bagaimana? Dia masuk frame kok sama nih. Ada punya ini sakit gara-gara Ardi nih lambung. Itu karena lu seneng kok. Bagaimana yang pendapat Barang? Biasa mau Saya masuk frame. setuju yang bisa. Sebenarnya observasi apa yang saya. saudara berdua sampaikan itu sama. Marlon juga tadi penyebabnya karena perkembangan teknologi. Kenapa ini? Oke, saya lanjut. Perkembangan zaman. Oke, saya lanjut. Ya zaman kan Ada teknologi. konsekuensinya di teknologi. Oke, saya lanjut. William juga begitu. Bukan Bagaimana? konsekuensi. Ya. Zaman. Ya itu zaman berkembang kan berarti teknologi juga berkembang kan. Dulu kan apa istilahnya itu? Beriring. Sebanding. Ini kalau sebanding. ini hasil observasi saya. Siap. 2 kali observasi. Kan observasi tadi berhenti, sekarang observasi lanjut. Berlanjut. baru tadi kepikiran. Sampai bahas yang ringan saja intern rumit kayaknya. Oh, ini bisa misalnya Mungkin ini mungkin ya. Jangan mungkin. Beta sih. Bisa jadi. Jangan pakai mungkin kalau dalam Jadi, debat tuh bisa sampai jadi. ada sesuatu yang Tidak. lo pertahankan ketika debat. Tidak ada kebenaran yang pasti. Jadi ini observasi saya spekulatif untuk sini sampai saat ini. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin besar, waktu yang dipakai manusia dalam sosial dalam berinteraksi itu semakin banyak tersita. Kita coba contoh. Kita ambil lingkungan terdekat kita. Kita datang ke kantor kerja jam 7.30, pulang jam 4 sore. Itu kan sudah hampir setengah waktu yang kita habiskan dalam satu hari. Belum lagi dipotong dengan waktu istirahat. Dengan pekerjaan sekarang, dengan bagaimana pola sosial kehidupan sekarang yang semakin memakan waktu kita Di kantor. di kantor ataupun pekerjaan yang sifatnya individual, Ya. itu membuat atau menguras waktu kita dalam bersosial. Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebabnya, sehingga ketika generasi baru yang mulai tumbuh melihat ini sebagai hal yang normal, hal yang biasa-biasa saja. Jadi tidak ada satu semacam contoh lain bagaimana seharusnya masyarakat itu zaman dulu kolektifnya begini-begini loh. Harus tidak terpaku pada individualisme loh.
tidak ada contoh lagi sehingga ya akhirnya sampai sekarang. Bagaimana kalau dari saudara Mari? Setuju. Kalau karena begini, semakin kita perhatikan zaman sekarang, kan kita kan menurut gue nih ya, Iya, iya. Menurut pemikiran lu nih. tidak lucu aja gitu. Serius. Lebih aneh anjir. Iya, Tapi kan sudah ada mungkin substansi. saya pinjam istilahnya Karl Marx. Karl Marx tuh pernah bilang, saya lupa bahasa Jerman. Bahasa Inggrisnya juga saya tidak tahu. Dia bilang esensi manusia itu adalah bekerja. Kita bisa Work is human essential. baby. Mungkin. Karena esensi kita adalah bekerja. Jadi setiap pemikiran kita, apa bagaimana cara kita memandang dunia, apa semuanya itu lebih banyak. Berarti ini berlanjut disebabkan- dari pendapatnya Iya, dia. bisa jadi. Ya baru dong. Karena Dia hanya mengembangkan dari tuntutan zaman sekarang itu benar-benar menuntut kita untuk bekerja. untuk kompetitif, Pak. Semakin lu kolektif, seharusnya memberi lu peluang untuk menang dalam soal materai. Soal materi. Tapi soal Terus lanjut. Aduh, bener tidak serius aja. Serius. Ayo, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu. kamu tuh buat konten aja. Kalau buat konten berasa kita diskusi buku berasa yang menjadi faktor utama tuh kenapa orang mulai pelan-pelan secara sadar tidak sadar beralih dari individual dari kolektivitas ke individual. Kita lihat ya, suatu negara kan berkembang, satu negara tuh mulai perlahan-lahan dari zaman apa bahasa istilahnya, mereka dari konservatif, dari negara konservatif yang masih sangat-sangat berhubung masih sangat-sangat bergantung dengan alam, mulai masuk ke zaman teknologi, mulai berkembang dari desa ke kelurahan, terus lebih jauh ke negara, berkembang kerja di negara maju. Kan perlahan kita bisa bilang kalau kolektif lebih mudah dapat di mana? Di desa. Di desa masih sangat kolektif, masyarakat masih sangat dekat. Tapi kalau misalnya kita lihat orang semua sibuk dengan jam kerjanya, sibuk dengan kehidupannya, sibuk dengan masing-masing kehidupan masing-masing, anak habis itu kantor habis terusnya, seperti bilang tadi, mereka punya waktu disita oleh kesibukannya mereka, sehingga pemikiran mereka soal kolektivitas kehidupan bersama itu sudah tidak terjadi lagi di dalam rukun masyarakat seperti di desa. Terjadi di tempat-tempat seperti tempat mereka bekerja masih kolektif, tempat mereka. Jadi menurut saya sebenarnya transformasi dari kolektivitas ke individualis ini itu masih sangat abstrak, tetapi dia transformasi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih baru lagi sebenarnya. Kalau dulu kan kita kolektivitas itu kan masih sangat dekat, kayak Berarti sebenarnya dia tidak berubah, sebenarnya dia tidak mengubah dia hanya bentuknya kan. bertransformasi saja. Misalnya dia mungkin tersita dengan ini waktu kerjanya, tapi di tempat dia kerja itu kolektif. Dia mungkin tersita oleh Media sosial, tapi di media sosial dia tapi di berhubungan media dengan sosial banyak kan orang. banyak orang itu kolektif. Jadi benar-benar bertransformasi ke hal yang lebih baru. Sebenarnya bagus ini Pak pertanyaannya. Diskusi ini kita bisa memberi pandangan yang baru bahwa dengan adanya individualis kita bisa menyadari bahwa bentuk kolektivitas sekarang kita itu ada loh yang baru, dari semua orang tuh bisa sadar gitu. Kita tuh tidak benar-benar sendiri, tapi kita benar-benar harus mengikuti perkembangan zaman. Di sisi lain kita juga tetap kolektif dalam bentuk yang lebih baru. Oke, Benar. coba kita observasi lebih dalam lagi. Itu 3 kali. Observasi ketiga. Jilid 3. Saya mengambil peran menjadi moderator sini. Apakah untuk satu pertanyaan? Oke, boleh. Apakah Bapak berdua merasa bahwa sekarang Bapak adalah seorang individualistik atau seorang kolektif? Dari keseharian sehari-hari atau dari pengalaman Saya kolektivis kan. kolektif. Kalau Bapak Sebenarnya saya sulit untuk mendefinisikan diri sebagai seorang individual, karena apa-apa kita selalu dengan orang lain. Jadi kolektif. kalau saya sendiri 100%. saya individualistik. Karena Kenapa? Kenapa Anda merasa bahwa kehidupan keseharian Anda itu kolektif? Saya individualis. kenapa? Karena bergantung pada orang itu mengusahakan. Kan itu memang konsekuensi dari, bukan konsekuensi. Itu Konsekuensi dari kolektif kan kita Nah. bahu membahu. Nah itu, oke. Gotong royong. Karena sekarang masing-masing sudah mendefinisikan diri sendiri.
Kita coba gali bagi apa penyebabnya sampai kita sampai pada titik itu. Nah, dari kolektif atau dari individualistik. Kita coba gali. Tidak, sebenarnya beda pertanyaan lanjutan untuk soal itu tadi. Karena itu kan kembali William bawa kata kembali ke pendapat ke pembahasan awal tadi. Kenapa itu? Karena ini kan Mau cari kan. menggali bukan berarti dia ke atas kembali ke ini itu lu menggali tuh. Sama kayak lu sampai bawah nih. Lu gali lagi ke atas tadi tambah lebar sah. Apa sih kalau lebih dalam lagi? Ini lebih dalam. Kan cari Kalau kan masing-masing. Tadi kita punya faktor pertama tuh, karena memang kita kan dulu hidup dari gua ke gua. Lihat musim, kita rasa musim di sini jelek, kita pindah ke musim yang sesuai dengan kita punya suhu badan. Kita lihat makanan habis, kita pindah. Kan masyarakat kan orang semakin maju, orang semakin tahu cara mengolah makanan, mereka tahu. Itu kan semua dipengaruhi oleh Ya kan, namanya itu kan yang teknologi. teknologi. Cuman kita gali. Kenapa kita sampai? Sampai tadi kan bapak yang berpendiri sebagai Teknologi, kolektif. Begitu juga bapak sangat produktif. Dan saya berpikir diri saya sebagai individualistik. Kita coba gali apa yang menjadi bahwa supaya dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Kita coba temukan dalam hal itu. Itu secara subjektif ya. Ya mungkin dari bapak dulu. Sebenarnya saya di sini tidak berperan sebagai Oh, dari bapak dulu. Jawab, ya. Dari bapak dulu. Kenapa bapak definisikan diri? seorang mendefinisikan diri dia individual? Kenapa seorang mendefinisi? Di lain hal ada yang mendefinisikan diri sebagai kolektif. Nah, bagaimana dari bapak? Eh, Coba kita cari perbedaannya. ini bagian dari begini. Ada sebagian orang yang tidak terikat secara emosional dengan siapapun. Dia sengaja membatasi diri gitu. Jadi soal ketergantungan emosional baik secara personal atau secara kolektif itu dia sudah buat pembatas yang memang dia memprioritaskan cukup kedoknya diri sendiri. Toh orang lain masuk tidak apa, orang lain tidak ada juga tidak apa bagi dia. Mau di dunia hanya dia sendiri juga tidak masalah bagi dia. Berarti menurut saya benang merah yang putus di situ, bukan benang merah yang mulai menipis, bukan putus. Benang merah yang mulai menipis di situ adalah pilihan masing-masing. Mental kita, cara kita mendefinisikan kehidupan kita sendiri. Mungkin kita berada di kehidupan yang kita kasih tanda kutip kolektif, tapi cara berpikir kita individual. Jadi ini lebih balik pada mental kita masing-masing. Itu jadi kategori baru lagi. Kolektif tapi kalau pikirnya individual. tidak, tapi kan begini, kalau kayak kami di KB itu belajar bahwa manusia itu dia tuh selain makhluk Individu. dia tuh ada jenis dia tuh beberapa bagian makhluk individu, makhluk Individual. dia tuh makhluk Sosial. individu, sosial itu makhluk budaya. Gitu. Ya. 3. Beli itu apa? Jadi secara apa tuh kata di dalam diri juga punya sifat individualis atau dalam diri punya sifat sosial. Kata semua punya ada, tapi tergantung bagaimana seperti yang tadi Ada lebih besar. mau sisi mana yang kata mau tunjukkan. Tunjukkan. Mau yang individualis lebih ditunjukkan Lebih- atau yang kolektif yang ditunjukkan. Itu makanya selalu ada. Tiap orang presentasinya beda-beda. Nah itu kalau William Oke, sekarang observasi saya. Tadi observasi dari Bang Marun mengenai kolektif. Dalam satu kelompok kerja misalnya, dalam satu kelompok kerja kan selalu dibutuhkan peran dari setiap anggota kelompok. Dan tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan atau selalu ada kemungkinan kerjasama antar semua anggota kelompok itu tidak 100% lah. Pasti ada selalu yang lebih besar, ada lebih banyak Konflik. adalah banyak faktor di dalam sebuah kelompok. Dalam untuk mencapai sebuah keberhasilan atau untuk mencapai tingkat keefektifan atau keberhasilan dalam suatu kelompok kerja kelompok kan selalu dibutuhkan itu kan anggota-anggotanya. Cuman karena dengan melihat tadi bahwa ada faktor dengan bergabung dalam satu kelompok itu membuat presentasi keberhasilan atau keefektifan kelompok itu menjadi kecil karena ada yang tidak menjadi beban. Jadi lebih baik menjadi individualistik dengan mengerjakan semua itu menjadi lebih baik daripada kerja dalam kelompok. Mungkin ini subjektif ya, tergantung kelompoknya bagaimana ya. Tapi gini, individualis tuh kalau menurut saya Ya. dalam ruang kerja tuh kan kita dibagi tugas. Nah, Tidak ada yang individualis saya rasa. Saya rasa definisi individualis tuh ada di ketika kita bersosialisasi di luar, bukan dalam konteks lingkungan kerja. Karena di lingkungan kerja itu kita terikat. Satu kesatuan. Satu kesatuan maksudnya itu Oke. tidak kita bisa mendefinisikan kita individualis dalam- hanya karena di lingkungan kerja. Mungkin kalau dalam kelompok tuh bahas tentang keputusan misalkan Oke. individualis dia lebih
condong Nah, sama pilihannya betul. dia daripada Oke, berarti Dan Kalau jadi soal kalau pikiran, dalam kalau- konsep dia lebih egois. Pikiran, Kan salah satu ciri individualis itu egois. ya berarti observasi Tapi tadi kalau soal kerja bersama itu mereka kan terikat dalam mereka terikat dalam kesatuan aturan. itu. Jadi mau dia punya sifat individualis, aslinya dia egois. Tapi kalau dosa dalam kerja ya ikuti. Misalnya tapi misalnya Masa tidak? kita tadi, ya kita tadi ini dia bilang pada saat mengambil keputusan itu dia lebih ke mementingkan dirinya dirinya sendiri. diri sendiri. Ini kan sudah ini memandang prinsip kolektif. ini kasus kasus PR yang lain semua kelompok saya kerja sendiri tugas untuk observasi lapangan. Lu di mana waktu itu? Sebagian. Selatan. Berapa orang kelompok? Saya rasa 6 orang kelompok. apa yang mau Itu lu diwajibkan diwajibkan. Maksudnya apa yang mau lu angkat? Hah? Apa yang mau lu Ini Kerja kelompoknya. bukan observasi dalam kerja kelompok tadi kita bawa ke dalam lingkungan sosial. Ketong kalau mau ambil contoh nih, rasa bisa lu punya di situ, tapi tolok ukur itu skala terlalu kecil. So, ketong sudah bisa pakai skala yang sama untuk buat pembanding ke skala yang lebih luas. Misalnya lu punya contoh tadi itu kan kayak sikap individualis, kan ketong terbatas mau mendefinisikan individualis yang dimasuk kuliah berarti orang-orang dengan umur tertentu budayanya berbeda. Maksudnya pembahasan kali ini mungkin yang lu tangkap Begini. maksudnya ada Begini. ketong definisikan secara universal saja. Ya, Tidak perlu sudah. Misalnya kata Sudah. lingkungan itu Sudah. sudah tidak peduli dengan yang bisa ada. Bukan. Mereka sebatas masa kayak gini di lingkungan itu kan sudah peduli dengan sosialisasi dengan tetangga lagi. Ini kan beta kesebatasan. Bukan. Individualis yang beta maksud tuh tadi. Itu. Terus sonde ada gotong royong lagi, jadi ada kematian di sana. Gotong apa rasa untuk kata bersama-sama itu sudah kurang kayak begitu. Terus kata lebih cenderung egois di lingkungan masyarakat. Semua orang ingin jadi yang paling Ya. terlihat dari yang dominan, itu egois kan kalau dominan. Egois pokoknya hanya mementingkan diri sendiri. Aku dan aku. Makanya Keakuan ada dalam- tanya, makanya ada tanya tuh, apakah itu bagian dari konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan atau Itu sebenarnya tadi mau kemajuan lanjut tuh zaman? dari kata pembahasan, makanya bisa mau kembali ke ini kan ini terlalu Apakah itu belakang. bagian Makanya dari tadi konsekuensi saya bilang, perkembangan zaman? apakah kolektivis ini dia lebih buruk dari individualis sehingga orang lebih cenderung ke individualis sekarang? Itu memang tanya lanjutan tadi. Oh, Apakah dia buruk? Makanya manusia Mungkin sekarang beda, kan Bang. kalau mau dilihat seluruh negara, saya ambil seluruh negara sekarang sudah sangat individualis. Individualis. Terusnya di bagian kota-kotanya dia ya. Sebagian besar lah satu negara pasti individualis. Nah, apakah tawaran yang ditawarkan oleh individu ini sikap ini apa keindividualistisan ini lebih baik dibandingkan kolektif sehingga kata meninggalkan itu mau tanya lanjutan. Semua masyarakat mulai meninggalkan itu. Kalau menurut beta sih, mau ketemu utama atau prioritaskan kolektivitas atau mau lebih prioritaskan individual, masing-masing kan punya risikonya. Terlalu kolektif, kan terlalu bergantung nanti kayak berkembang bersama, tapi kalau misalnya satu menghambat semuanya tidak berkembang. Tapi kalau individual kan dibandingkan orang yang kolektif, si individual kan merasa bahwa dia punya kontrol atas dia punya hidupannya sendiri. Semuanya dia urus sendiri. Jadi dia lebih punya kendali atas kehidupannya sendiri sehingga dia tahu nih ke arah mana yang aku. Kalau orang si kolektivitas ini tadi, mereka kan harus punya satu pemikiran dulu, satu tujuan dulu. Tapi bagusnya bedanya ini kalau susah, kalau kesulitan, dia akan lebih sulit untuk mencari jalan keluar kan dibanding si ini dulu. Karena mereka saling bahu-membahu apa segala macam. Jadi mau dibilang kolektif lebih bagus karena ada sisi individual itu kan bagus. Mau dibilang individualis bagus, tapi dengan kolektif juga ternyata masih bisa lebih. Kalau dilihat dari angkanya sekarang orang lebih cenderung. Berarti dia mau berpihak toh? Kalau di William, Kalau saya berpihak, saya individualistik lebih baik dari kolektif. kalau William kan bilang ini individual itu lebih bagus daripada kolektif. Saya benar setuju. Dia bilang tadi. Kalau misalnya kehidupan kolektif, lu masing-masing satu kesatuan dari satu sistem. Tapi kalau misalnya lu bagian satu kesatuan dari sistem, kan kita punya divisi, tugasnya lu tugas A, tugas B, itu kan jadi individual. Nah, kalau gitu perkuat saja masing-masing individualnya. Semakin kuat individualitas, bentuk komunitas jadi satu kolektif. Berarti menyatukan berbagai perbedaan itu kan? Jadi daripada mau pilih Bukannya- kolektif atau individual, sebaiknya lu pilih individual, ambil yang baik-baik, bergabung itu jadi kolektif. Ya. Jadi kolektif yang berdiri di atas Maksudnya individual. beda maksud nih, katong jangan katong harus total.
Total, kolektif ya, kolektif. Ya, itu makanya. Maksudnya Individual makanya kami yang bilang. maksud tuh kolektif yang betul-betul kolektif, Iya, teman-teman. individual yang betul-betul individual. Kalau lu betul-betul Individual di atas kolektivitas. sifat-sifat egois, terus sifat apa ciri-ciri individualis ini? Paling egois. Mengedepankan Egois, dirinya dia, Keluarganya sendiri, keakuannya golongannya tinggi, sendiri, kesamaannya terus dengan orang lain. Ketika lu dari di budaya nih kotong belajar, ketika kotong sudah punya egois tuh susah untuk kotong bisa bersosial seperti apa yang lu bilang. Itu susah. Oke. Ketika lu sudah punya individualis ini, karena dia akan tertanam di dalam lu akan kedepankan lu diri sendiri, walaupun dalam dunia kerja. Oke nih. Jadi Sekarang. untuk bekerja sama dengan orang lain di dalam lingkungan Iya, masyarakat itu susah. Lu Tidak akan ada kedepankan. kemungkinan. Misalkan kalau dalam satu pekerjaan kan kau tuh akan terikat toh. Semua punya misal. Lu akan mau menonjol sendiri ketika lu punya individual itu. Terus dia bisa mengimbang. Oke, sekarang gini. Mas tadi kan pernyataan Masih tetap berpihak ke masih berpihak pada Individu. kolektivitas itu artikan secara kasar sebagai kelompok orang-orang yang lemah. karena semakin banyak anjing kan semakin menunjukkan kelemahan di mereka. terus Kayak gitu Harimau, Terus. semakin banyak harimau juga kan semakin menunjukkan kelemahan mereka. nah, terus seharusnya secara alam bawah sadar, secara radar alam bawah Kapasitas. manusia, ketika dia merasa bahwa dia kurang dalam satu hal kan Juga bukan naluri. naluri dia kan selalu ingin mencari memperkuat kelompoknya dia, dan memperkuat kelompok itu bagi kita sebagai subjektif ya, sebagai pengertian dari bahwa dia adalah manusia lemah. Validasi dia. Tentu tidak ada manusia yang bisa segalanya, tapi kan tentu ada manusia yang bisa banyak hal. Nah, itu dia yang harus kita cari. Tentu tidak akan selalu. Kalau dia ngomong ini dia di tengah-tengah ya. Individualis. Berapa sih? Dengan kalau kita terlalu bergantung pada kolektivitas, akhirnya tidak akan terpacu diri untuk mengembangkan diri, karena kita tahu dia bisa ini, dia bisa ini, sudah saya kerjakan bagian saja orang ini. Ada Dan ketergantungan. tidak ada pengembangan diri dibandingkan dengan kita yang mencoba untuk mendefinisi, mencoba untuk mengerjakan semua. Tentu perkembangannya akan berbeda. kayak begini biasanya kalau kolektivis orang yang individualis itu cenderung mengejar hal-hal yang begini, sementara dalam kelompok kalau misalnya kolektif hal yang dong kejar juga hal besar, sementara individualis hal kecil. Sudah. Itu individualis tidak tanggung, itu individualis tanggung. Iya, maksudnya rata-rata semua individualis itu mestinya begini. Dalam satu masyarakat ini, dong memperjuangkan kesejahteraan seluruh masyarakat di situ. itu Sementara produktif. Kalau si individualistik iya, dia sementara individualis dia memperjuangkan dirinya sendiri, maksudnya kesejahteraan dirinya. Jadi perjuangan mereka kan lebih banyak dibandingkan perjuangannya, lebih besar dibandingkan perjuangannya dia. tidak apa-apa. Itu tuh makanya Tidak apa-apa. pandangan lain. Jadi Oh, dia menggunakan kekuatannya untuk mengejar hal kecil, sementara dong juga menggunakan kekuatan walaupun lu anggap dong lemah tuh, tapi dong mengejar hal yang lebih besar dari yang individualis perjuangkan. tidak apa-apa juga dengan hasil yang seperti itu. Kalau Saya saya sudah bisa dianggap lemah juga karena dong punya target lebih besar. Ya tapi kalau kita nilai secara individual, secara banding satu persatu, secara perbandingan tentu kan berbeda sekali. pasti kalah. Sudah bisa katong orang kolektif katong ambil satunya dari dia punya kelompok, sudah bisa. Kita harus, kalau misalnya ini kan perbandingan antara kolektif dengan individu Ya, tapi kan bukan kolektif dengan itu pribadi dalam bukan individu dengan kolektif pribadi dalam kolektif kelompok. Oke, overparty itu berlaku kalau kita menganggap bahwa kolektif itu akan selamanya, kelompok kolektif itu akan selamanya berada dalam satu kelompok itu, dia tidak akan pernah keluar atau bergabung dengan kelompok yang lain. Ketika dia keluar, dia akan bergabung dengan kelompok lain karena dia punya sifat dasar kolektif, maka dia keluar, dia akan bawa sifat dasar itu untuk bergabung dengan kelompok yang baru. Karena dia sudah punya sifat dasar tuh. Naluri kolektivitas juga ada. Ya selamanya dia jadi orang yang lemah. Lemah. Yang Sampai di sana dong juga memperjuangkan hal besar lagi. Dia bergantung lu maksud. yang selalu berpindah ketika ada masalah ini, coba kita berjuangkan sama-sama, lalu pindah lagi. Bukan pindah kan tadi lu bilang ketika dong keluar toh. Bukan dong keluar gara-gara dong mampu di sini.
ya kan makanya jadi asumsi Next, tadi, next, asumsi next. tadi. Box. Lanjut. Nah, selanjutnya gini. Kalau misalnya lihat benar tadi berkaitan dengan media sosial. Nah, walaupun realitas semu, walaupun media sosial itu realitas semu, Semu. tapi kan di dalam media sosial itu budaya kolektif